Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ki Ageng Pandanaran, murid Sunan Kalijaga. Bahwa Ki Ageng Pandanaran atau bernama asli Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Beliau adalah Bupati kedua Kota Semarang. Dan selain sebagai kepala pemerintah, beliau juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sangat sakti. Bahwa pada abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi. Dan pangeran tersebut memerintah di daerah Kota Semarang. Dan beliau adalah putra dari bupati pertama, yakni Harya Madya Pandan. Dan sepeninggal ayahnya, Pangeran Mangkubumi atau Ki Ageng Pandanaran menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Bupati kedua Kota Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Dan beliau diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei tahun 1547 Masehi. Dan atas hasil perundingan antara Sultan Hatiwijaya, yakni penasehat Istana Demak, dengan Sunan Kalijaga. Dan sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Dan di sela-sela kesibukannya mengurusi tugas pemerintahan, beliau juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, yakni untuk membina rakyatnya. Dan kegiatan tersebut diantaranya yakni mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khutbah Jumat, dan juga mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dan dengan demikian, beliau dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan juga menyebarkan agama Islam. Dan seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Akan tetapi, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Dan keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Dan sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak dan sombong serta sangat kikir. Dan beliau juga senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Dan kehidupan kemewahan itu pun membuatnya beliau lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembangan tentang ajaran agama Islam. Dan beliau tidak pernah lagi memberikan pengajian serta ceramah kepada rakyatnya. Dan demikian pula, beliau tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah yang lain.
Dan mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijaga segera memperingatkannya dengan cara menyamar, yakni sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Pada suatu hari, datanglah Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Dan di sela-sela menawarkan rumputnya, sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kemewahan duniawi. Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujar Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. Dan jawabnya, "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memangnya kamu siapa? Sudah berani menceramaiku?" Tanya dari Ki Ageng Pandanaran dengan nada menggertak. Dengan dijawab, "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan duniawi. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab apa? Kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan yang abadi," ujar dari penjual rumput atau Sunan Kalijaga. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar, melainkan marah dan mengusir si penjual rumput. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang menasihatinya. Namun setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Dan khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, sehingga Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. "Wahai bupati yang angkuh dan sangat sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki," kata Sunan Kalijaga atau penjual rumput. Lalu dijawab, "Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya," seru dari Ki Ageng Pandanaran. Dan akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya, yakni dengan mencangkul sebidang tanah. Dan setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Sehingga Ki Ageng Pandanaran sungguh sangat heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dan dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. "Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya?" tanya Ki Ageng Pandanaran kepada penjual rumput. Dan akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya.
Dan betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang di hadapannya adalah Sunan Kalijaga. Maka beliau pun segera bersujud dan bertaubat. "Maafkan saya, Sang Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini. Dan jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan," pinta dari Ki Ageng Pandanaran. "Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertaubat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Dan besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabalkat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-sekali membawa harta benda sedikit pun," ujar Sunan Kalijaga dengan nada mengingatkan. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang, yakni kepada adiknya. Dan setelah itu, beliau bersama istrinya meninggalkan Semarang, yakni menuju ke Gunung Jabalkat. Namun beliau lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Dan naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dan dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya, yakni berisi harta benda. Dan Ki Ageng Pandanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak meminta pertolongan. Setelah mendengar minta pertolongan, maka Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Dan begitu tiba di dekat istrinya, beliau mendapati 3 orang penyamun, yakni sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dan dengan perasaan marah, beliau menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" ujar Ki Ageng Pandanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Dan seketika itu pula wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Dan rupanya sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Dan ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti madaguna. Dan melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi sangat ketakutan. Dan Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Dan akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba. Dan selanjutnya, pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Dan setelah itu, Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Dan tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabalkat.
Dan kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Dan sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Dan kemudian Ki Ageng Pandanaran merupakan seorang murid yang sangat cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, beliau ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut atau daerah Semarang. Dan beliau pun juga mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Dan ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan atau kerukunan dan kegotong royongan. Dari setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, beliau juga berhasil mendirikan sebuah masjid yang berada di Bukit Gala. Dan selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam, yakni dengan cara bergaul kepada penduduk di sekitarnya. Dan setelah itu pun beliau menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya, di mana daerah Jabalkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya beliau diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Dan hingga kini makam Ki Ageng Pandanaran dapat ditemukan di atas bukit Cakra Kembang, yakni di sebelah selatan Bukit Jabalkat, yakni Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikianlah kisah Ki Ageng Pandanaran, murid Sunan Kalijaga.